Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di program kami, programnya Acabis, programnya Radar Madura TV. Nah, kali ini kami berada di Pondok Pesantren Bustanul Hufat As-Sa'idiyah di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang sedang bersama pengasuh yaitu Kiai Haji Aunur Rofi Mansur, merupakan pengasuh generasi ketiga di Pondok Pesantren Bustanul Hufat As-Sa'idiyah. Bagaimana Kiai perkembangan Pondok Pesantren dari ini Kami ingin mengetahui sejarah dari Pondok Pesantren Tahfidz yang informasinya ini juga tertua di Madura. Bahkan mungkin juga di Jawa mungkin Kiai. Insyaallah di Jawa. Insyaallah juga di Jawa. Insyaallah. Mungkin bisa diceritakan Pak Kiai untuk sejarah berdirinya Pondok Pesantren ini, mungkin diawali tahun berapa dan digagas oleh siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini saya kedatangan tamu dari Radar Madura. Ya, Pondok Pesantren Bustanul Hufat As-Sa'idiyah. Dulu waktu saya kecil masih belum bernama Pondok Pesantren Bustanul Hufat As-Sa'idiyah. Hanya bernama Pondok Pesantren Al-Hufat Sampang gitu. Dulu pendiri Pondok Pesantren ini adalah kakek saya yang bernama Kiai Haji Muhammad Said. Kakek saya itu Muhammad Said bin Ismail. Ini awal sejarahnya. Ismail itu dulu namanya istilahnya tuh syekh. Syekh tapi bukan syekh atau ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, bukan. Yang nama syekh itu dulu adalah pengurus jemaah haji. Sebelum ada KBIH. Iya, sebelum ada KBIH. Jadi Kiai Ismail itu bolak-balik Madura, Mekah dengan membawa jemaah. Masih itu kendaraannya dulu transportasinya adalah kapal laut. Masih belum ada penerbangan. Iya. Untuk jemaah haji belum ada penerbangan. Jadi berbulan-bulan perjalanannya saja katanya abah saya Kiai Mansur, kalau pakai kapal laut itu sampai perjalanan saja 3 bulan, 4 bulan. Dulu lama. Jadi Syekh Ismail itu yang dulu dikenal Syekh. Ya katanya Gus Baha, saya kira Syekh itu adalah alim ini, alim ada. Jadi Syekh itu istilahnya yaitu pengurus haji, itu yang membawa jemaah haji. Syekh Ismail itu. Syekh Ismail itu dulu bolak-balik sehingga putra-putrinya ada yang kelahiran di Madura, ada yang kelahiran di Mekah. Ada yang jadi warga negara di Indonesia, ada yang jadi warga negara Saudi. Karena ada yang dilahirkan di sana menjadi warga negara di sana, ada yang dilahirkan di Madura menjadi warga negara di Madura. Kadang-kadang juga ada yang dilahirkan di Madura tapi diwarganegarakan di Saudi. Seperti abah saya Kiai Haji Mansur Said ini adalah kelahiran Sampang tapi diwarganegarakan Saudi. Itu, iya. Abah itu pulang ke Indonesia karena kakek saya itu sudah sakit-sakitan, akhirnya abah pulang dari Mekah. Semula Kiai Muhammad Said itu juga besarnya di Mekah, mengajinya di Mekah. Besarnya di Mekah, yang dibawa oleh Kiai Ismail ke Mekah. Beliau Kiai Muhammad Said itu hafal Al-Quran sejak umur 10 tahun. Mengajinya di Masjidil Haram. Berguru pada Syekh Abdul Hamid Mirdad. Itu. Syekh Abdul Hamid Mirdad ya turunan Arab, mungkin turunan Mesir itu. Jadi silsilahnya sampai sanadnya sampai mencapai ke Kiai Mansur kepada Kiai Ismail, Muhammad Said ke Abdul Hamid Mirdad di Mekah. Pada usia remaja, Kiai Muhammad Said itu karena beliau bacaan Qurannya bagus dan fasih, akhirnya pernah diangkat menjadi imam Masjidil Haram di Mekah. Pulang ke Indonesia, ke Madura, mungkin dulu banyak kiai
yang mengenal Kiai Muhammad Said waktu ada di Mekah. Sehingga beliau pulang ke Madura, banyak kiai-kiai yang ada di Jogja, ada di Semarang, yang ada di Kalimantan, juga ada yang di Rembang, Pati, berguru pada Kiai Muhammad Said. Di antaranya yaitu yang berguru pada Kiai Muhammad Said adalah Kiai Mahfud. Abahnya Kiai Haji Sahal. Mahfud. Oh, iya. Sahal itu putranya Kiai Mahfudnya. Mahfud. Kiai Mahfudnya. Itu berguru pada Mbah Kiai Muhammad Said. Dan banyak yang lain-lainnya. Karena saya sebutkan Kiai Mahfud karena abahnya Kiai Sahal. Kiai Sahal pernah jadi Rois Am NU. Ya itu. Ya. Pada tahun 1917, pondok ini adalah sangat tua sekali sebenarnya. Pada tahun 1917, pondok pesantren ini masih belum bernama Pondok Bustanul Hufat As-Saidi, ada Pondok Hufat yang didirikan adalah Kiai Muhammad Said yang mendirikannya. Said. Tahun pendiriannya tahun berapa? 1917. 17 ya. Jadi kalau sampai sekarang usianya pondok ini sudah 100 lebih, jadi 105 mungkin sampai sekarang. Sudah 1 abad lebih. Iya. Jadi lebih tua dari NU ini. Iya? Lebih tua dari NU. Iya, betul. Ya. Karena beliau Kiai Muhammad Said itu dulu pulang ke Madura dibawa oleh Kiai Muhammad Ismail. Pondoknya Kiai Muhammad Said, Kiai Ismail ini rumahnya sebelah timur ini. Yang sebelah sini. Sebelah ini timur ini. Ini rumahnya Kiai Ismail. Oh. Jadi Kiai Muhammad Said kawin dengan masih famili juga di timur jalan ini. Dulu kumpul sama mertuanya Muhammad Said. Terus Kiai Ismail karena beliau pengurus haji, insya Allah banyak uang lah gitu mungkin. Terus dibelikan tanah ini, dibelikan depan itu jadi pondok. Jadi Kiai Muhammad Said dibangunkan pondok rumah ini dan pondok. Dulu pondoknya pondok gede, pondok kecil. Mungkin karena perkembangannya diperkirakan tidak akan besar, mungkin cuma karena pondok tahfidz mungkin. Ternyata ya banyak sekali santri sekarang ini. Akhirnya pada tahun itu banyak santri yang sampai ponakan-ponakannya, cucu-cucunya juga ngaji ke Muhammad Said. Sebenarnya abah itu waktu ngaji karena kelas SR itu masih belum khatam Quran, belum khatam Qurannya. Tapi beliau abah itu Kiai Mansur itu pulang di Mekah karena belum selesai. Setiap Kiai Muhammad Said itu ke Mekah, dia ngaji, abah ngaji ke Kiai Muhammad Said. Sehingga pulang ke sini yang belum khatam, abah itu suruh melancarkan Al-Qur'annya ke kakek. Kamu tinggal sedikit, mumpung saya hidup, kamu terus setor ke saya, nanti terus melancarkannya. Begitu. Berarti ya, dari orang tua langsung diturunkan ke Kiai Mansur. Mansur, ya. Kalau ini bagi Kiai Said sendiri wafat di mana? Kiai Muhammad Said wafat di sini. Oh, dan dikuburkan di pemakaman keluarga di Stinggil. Jadi walaupun keluarga kewarganegaraan Arab Saudi, ya, meninggalnya ditaruh di Stinggil. Di Stinggil. Abah waktu remaja belum nikah, abah karena warga negara Saudi, katanya Ki Mas Duki, saya kemarin suara Ki Mas Duki sebelum Ramadan, Ki Mas Duki Abdurrahman, satu-satunya santri Kiai Muhammad Said masih hidup. Pondok Tahfidz Al-Quran di Perak, Jombang. Itu saksi hidup. Satu-satunya santri Kiai Muhammad Said masih hidup. Dulu cerita beliau, Lora Mansur masih bicara, masih nekat, masih bicara Lora masih. Iya. Lora Mansur dulu pondok Ketubireng. Saya ada di Sampang. Pondok Ketubireng itu, pondok Ketubireng, Kiai Mansur itu kena tangkap aparat. Karena jalan malam-malam di Pondok Ketubireng, ditanyakan surat-suratnya, beliau abang nggak banyak surat-surat. Setelah diteliti, maka yang Mansur warga negara Saudi. Kiai Mansur ditahan di Jombang. Dianggap itu ilegal. Terus Kiai Mas Duki yang ada di sini sama Kiai Muhammad Said
Disuruh ke Jombang, kamu pulang. Itu anak saya Mansur yang mundur di Tubireng itu katanya sekarang ditangkap oleh aparat karena ilegal katanya. Jadi ke Mas Duki, karena Mas Duki orang Jombang pulang sana, akhirnya diurus, akhirnya ditahan 1 malam, akhirnya dikeluarkan. Terus abang itu katanya Mas Duki cerita ke saya, bah kalau begitu saya mau jadi warga negara Indonesia saja gitu, daripada saya kena tangkap terus nanti kena tahan katanya. Akhirnya abang mengurus katanya warga negaranya jadi warga negara Indonesia. Gitu. Ya, kalau sanatnya sendiri nih, sanat ke siapa nih? Sanatnya. Ini ada sanatnya di sini. Ya ini. Muhammad Said Ismail Mandura berguru pada Abdul Hamid Abdul Muti Mirdad. Abdul Muti Mirdad berguru pada Al-Mukri Abdul Rasul Ahmad Abu Khairi. Terus sampai ke atas nih, sampai perkataan Rasulullah. Oh, ya. Dihitung dari sini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Terus Abu Khair Muhammad Al-Jazari. Ini paling atas Abu Khair Ahmad Al-Jazari ini. Ya sekitar 30 ya. Dari Nabi Muhammad. Iya. Untuk sistem pembelajaran sendiri di pondok seperti apa? Ya, ini saya masih melanjutkan sistem pelajaran dari kakek. Kurikulumnya dari dulu memang nggak dirubah-rubah? Iya, di sini. Di sini dulu saya masih kecil, waktu Abah sebagai pengganti penerus dari Kiai Muhammad Said. Karena di sini tahsus Al-Quran, tahfidz, memang santri nggak pernah banyak. Paling banyak maksimal santri itu 50. Sampai saya nikah, kalau itu berkeluarga, tetap 50. Bahkan pernah sampai 100. Itu hanya santri putra. Untuk santri tahfidz. Jadi kira-kira tahun 70 sampai 80, 90 itu santri putra terus. Pernah mencapai santri 100. Itu pernah. Santri putra. Sistem ya carian ya gitu. Dulu saya juga praktekkan itu. Jadi santri yang mau menghafal itu diberi contoh dulu. Jadi sebelum dihafalkan, beri contoh. Saya ngaji ke Abah dulu juga begitu. Dicontoh sama Abah, ini dihafalkan. Kalau kamu mampu 1 lembar, 1 lembar. Kalau nggak mampu 1 halaman saja. Jadi diberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun, sampai 1 lembar. Diberi contoh, ini dihafalkan. Ya besoknya setoran dulu sama Abah saya 2 kali, habis subuh dan habis maghrib. Itu dari kakek. Kiai Muhammad Said juga begitu, habis maghrib dan habis subuh. Setorannya. Sampai sekarang berlangsung. Tetap. Habis subuh itu tambahan hafalan, habis maghrib itu adalah murojaahnya. Katanya santri sini tersen. Murojaahnya. Biasanya ada lama penghafalan dari santri itu berapa tahun? Itu bervariasi. Tergantung kepada kecerdasannya. Dari santri sendiri. Santri sendiri. Kecerdasan dan ketekunan santri. Jadi kalau secara dihitung secara matematika ya, kalau santri itu bisa hafal 1 lembar 1 hari, karena Al-Quran itu 1 juz 10 lembar, jadi 1 bulan bisa 3 juz. Kalau ya tiap hari itu tiap hari. Tapi kalau dipotong hari Jumat, hari libur, itu nggak sampai 30. Kadang-kadang juga kadang-kadang pasang surut. Kadang-kadang kalau ya santri itu kadang-kadang kiriman terlambat sudah agak bingung gitu. Berpengaruh pada hafalan juga. Agak bingung. Ada macam-macam pemikiran itu ya. Kadang-kadang biasanya 1 lembar jadi menurun jadi 1 halaman gitu. Ya anggaplah kalau secara dihitung-hitung bisa 1 bulan itu 2 juz lah. Jadi 10 bulan 20. Jadi 1 tahun setengah
itu bisa hatam. Hmm. Bisa hatam. Itu kalau 1 lembar. Tapi kalau 1 halaman bisa 3 tahun. Iya. Jadi kalau cara menghafalnya itu bisa diprediksi. Saya bisa hatam 1 tahun, bisa juga. Saya harus bisa hatam 1 tahun 1 bisa. Saya harus bisa hatam 2 tahun bisa. Tapi sekarang yang untuk supaya gak hilang hafalannya itu yang sulit. Itu Supaya bisa melekat ya. melekat. Iya. Ada kan gini, ada yang memang hanya fokus pada penghafalan secara harfiah saja, ada yang dengan pemanaannya. Kalau di sini apa dua-duanya juga diterapkan dengan pemanaannya juga? Tidak, cuma hanya hafalannya saja. Hafalannya saja. Hafalannya sampai ke abab itu juga hafalnya saja. Selain menghafal Al-Quran, aktivitas yang lain misalnya yang diajarkan apa saja? Apa ada madrasahnya juga? Ya, dulu masih ada Ki Mas'ud sebelah timur ini, kakaknya Abah. Kakaknya Abah. Ki Mas'ud itu yang ganti tempatnya Kiai Ismail timur itu. Sini Abah, tempatnya Kiai Muhammad Said, dan memang Abah untuk menjadi penerus gantinya Kiai Muhammad Said. Karena Ki Mas'ud waktu itu adalah sibuk dengan beliau ya, selain jadi penghulu, jadi dulu artinya kalau sekarang petugas KUA. Kiai Mas'ud itu kadang-kadang dipanggil jadi di kantor pengadilan agama. Kalau ada orang sidang-sidang, kalau ada masalah itu Kiai Mas'ud kadang-kadang dipanggil. Abah karena cuma melanjutkan yang cuma menghafal Al-Qur'annya. Dan Kiai Mas'ud dulu membantu, dulu Kiai Mas'ud kalau malam satu seumpamanya nahwu sorob, malam ahadnya fikih, malam Seninnya hadis gitu, Kiai Mas'ud yang ngajar. Kiai Mas'ud itu memang dulu beliau artinya sempurna mondok di Indonesia karena beliau murni alumni Tubiran. Kiai Mas'ud itu. Ya. Tapi Kiai Mas'ud itu beliau diberi umur yang agak tidak begitu panjang. Insya Allah Kiai Mas'ud itu tidak sampai mencapai 50 sudah meninggal. Kira-kira 43. Masih muda 43 meninggal. Nah, tradisi ini masih lekat sampai sekarang ya? Ada tambahan pelajaran yang lainnya selain apa? Nah, setelah ada Kiai Mas'ud itu meninggal, Abah tidak sempat untuk ke sana. Cuma Abah kadang-kadang ngisi, kadang-kadang tidak ganti Kiai Mas'ud itu. Karena beliau Abah sudah difokuskan untuk tahfidz gitu. Jadi itu agak kosong waktu itu. Agak kosong. Tahun 90 saya berkeluarga, Abah sudah meninggal, saya melanjutkan pengasuh pondok di sini, saya tambahi dengan yaitu di santri dimadrasahkan. Dimadrasahkan. Jadi dari mulai ibtida, sanawiyah, diniyah. Jadi ada tambahan. Tuh. Ada tambahan. Mulai tahun 90 sampai sekarang terus berjalan. Ya, sekarang sudah memperluas ya. Memperluas. Ya. Karena itu perkembangan dari tahun 90 akhirnya santri itu berpikirnya lain. Bukan hanya setelah ada madrasah itu santri berkembang. Tambah banyak. Jadi saya menggantikan Abah waktu itu kalau tidak salah santri sekitar 45. Setelah saya menggantikan Abah itu akhirnya tahu-tahu tahun berikutnya menjadi 100. Tahun berapa kira-kira? Ya selepas dari tahun 90. Gitu. Mulai berkembang. Berkembang. Yang dulunya hanya santri putra yang menghafal Al-Quran, akhirnya santri putri juga menghafalkan. Setelah saya menggantikan Abah. Karena perkembangan madrasah itu, nanti sudah tahu perkembangan madrasah, akhirnya santri yang tingkat ibtidak walaupun dininya tidak, yang sanawiyah itu adalah sepantasnya kalau di pendidikan umum, di formal, yang namanya sana itu adalah memang pantasnya sudah SMA usianya. Yang ibtidak itu pantasnya sudah SMP usianya. Terus santri itu banyak mengambil persamaan keluar. Kadang-kadang ada di mondok di sini, sekolahnya keluar.
ke Eman, ke SMP 1 kan. Ya, saya berpikir setelah saya dibebaskan begitu santri itu malah untuk keamanan dan penertibannya sulit, pemantauannya sulit, Kontrolnya ya. kontrolnya. Akhirnya saya dengan pengurus-pengurus, ya sudahlah kalau begitu daripada keluar sekolah keluar begitu dan untuk kontrolnya, keamanannya kita ruwet gitu, buka sendiri sajalah. Akhirnya mulai di sini buka untuk tingkat SLP, letakkan di sini. Pondoknya yang lokasinya kecil begini, bukan di sini. Ya sudah, tumpang tindih. Gitu. Dijadwal saja mungkin. Ya, iya dijadwal itu. Akhirnya, bagaimana? Alhamdulillah akhirnya punya lokasi yang distinggil itu. Jadi yang formal saya pindah ke sana. Tapi tidak melepas, tetap menghafal Al-Quran. Jadi sama-sama awal, distinggil juga, Iya. tahfidz juga Pak. Tahfidz juga diniyah. Jadi yang distinggil itu lebih padat. Jadi SLTP-nya mulai pagi, SMA-nya mulai pagi, ya. Terus setelah Al-Qur'annya tetap habis maghrib dan habis subuh. Ini tetap tidak bisa dirubah ini. Katanya Abah almarhum, pokoknya ini dari Abah saya, habis maghrib santri harus ngaji Quran, habis subuh tetap ngaji Quran. Ini karena katanya Abah kakek maksudnya, ini adalah waktu yang mustajabah. Dari subuh sampai keluar matahari waktu mustajabah katanya. Antara maghrib dan isya juga waktu yang sangat istimewa. Jadi gunakan tetap untuk waktu Al-Quran. Jadi yang As-Sa'idiyah 2 yang ada formalnya itu ngajinya tetap habis subuh dan habis maghrib gitu. Yang ngasuh di sana siapa Ki? Yang ngasuh di sana ya tetap pantauan saya tetap di sana. Oh iya. Tapi anak saya yang pertama ada di sana untuk mengontrol dan untuk mengawasi santri keluar masuk santri biar tidak ada istilahnya ada pengawasan lah. Kalau sekarang diperkirakan berapa jumlah santri? Sekarang santri yang di sini sudah 500, di atas 500 sudah. Luar biasa. Iya. Putra putri juga. Putra putri atas. Berarti perkembangannya besar sekali kalau ini. Iya, di tahun 90. Kalau Pak, santri itu rata-rata dari wilayah mana? Kalau sekarang ya wilayah Madura juga. Hanya sama-sama Madura. Kalau sekarang sudah wilayah nih. Sama Madura. Kalau dulu Abah itu melanjutkan dari kakek, Kiai Muhammad Said, masih banyak dari Jawa. Dari Jawa Tengah, dari Semarang. Termasuk mungkin pondok-pondok pesantren tahfidz sekarang di Jawa mungkin dulu. Insya Allah, iya. Pondoknya di sini mungkin. Iya, banyak yang dari sini. Pondok di mana saja Pak? Yang mungkin sampai sekarang masih tetap menjalin hubungan Iya, saya yang ingat itu kemarin saya, ya artinya itu saya dapat tilas lah istilahnya dari alumni saya kemarin biar tahu. Ada di Jogja, sekarang yang di Jogja itu ada yang ganti putranya. Hampir nggak tahu dengan saya, karena saling gak pernah berhubungan. Cuma abahnya saya tahu, Kiai Hasyim Syafi'i itu di Pleret Bantul, masih ada itu. Saya ke sana kemarin sebelum Ramadan. Terus terus di Pati. Iya. Pati itu sekarang pondoknya Ki Abdul Salam. Iya, Pati. Alumni sini ya? Iya, Ki Abdul Salam itu adalah gurunya Ki Nur Salim. Ki Nur Salim itu abahnya Gus Baha. Jadi masih saya pernah kemarin juga sampai ke sana. Iya, kapan hari lihat statusnya. Iya. Saya pernah Gus Baha juga pernah kunjungan ke sini juga. Iya, kunjungan ke sini. Banyak itu menurut ceritanya juga ke Mas Duki Jombang, Perak, saya ke sana juga. Malah saya istilah cari mutu di Panglo. Di Jogja itu ada kiai ini, kiai ini. Waktunya kiai gak sempat saya gitu ya. Kan tidak tahu begitu tahu alamatnya. Iya. Dia masih ingat. Lah itu saya nggak tahu sekarang katanya waktu itu. Kayak Mas Duki. Selain selain santri yang memang dari awal mondok di sini tujuan menghafal dari awal lah mungkin sampai akhir, ada nggak misalnya santri yang hanya 1 bulan 2 bulan untuk minta ijazah atau kalau menajamkan ini ya? Iya, kalau hanya mondok 1 bulan 2 bulan 1 tahun banyak. Itu diterima oleh iya, diterima. Tapi bukan niatnya 1 bulan.
memang mondoknya sebenarnya ingin lama, tapi gak kekerasan. Ya memang ada yang untuk 1 bulan, 2 bulan gitu ya, ada. Istilahnya tabarukan. Tabarukan. Ada di pondok lain nggak pernah berguru dari gurunya murid santri sini atau dari santri sini berguru di pondok-pondok Quran lain, sanatnya nggak sambung di sini. Ada yang mondok di sini tabarukan, ada yang itu. Untuk ada yang cuma sanat mungkin bisa. Ya. Mungkin bisa disampaikan Kiai bagaimana kemudian masyarakat yang awam yang tidak mondok secara khusus di tahfidz biar cepat menghafal Al-Quran, metode-metode ataupun juga bahasa kerennya tip-tip mungkin ya, yang paling cepat menghafal Al-Quran seperti apa? Ya, untuk menghafal Al-Quran paling cepat itu tiada lain, Al-Quran itu harus dibaca terus. Dan artinya Quran itu harus dipegang. Berulang-ulang. Kalau pegang Quran itu tidak dipegang, akhirnya dia yang menghafal itu agak malas mengambil Quran. Tapi kalau Quran itu selalu dipegang, toh walaupun begitu nanti kan tetap buka. Sebentar kan buka, sebentar buka. Kan. Memang harus fokus. Iya, harus fokus. Katanya. Memang dawuhnya Abah ke saya, yang penting Quran itu dibaca. Di mana saja dibaca. Tidak ada amalan khusus mungkin untuk misalnya mempercepat menghafal Al-Quran, ada amalan khusus. Saya sendiri pernah minta pada Abah untuk amalan khusus. Ya itu ada di luar Al-Quran, itu cari katanya. hafalkan nanti kalau sudah hafal itu ada di Quran itu katanya. Sering memang ada santri di mana-mana dulu, saya ingat ada minta amalan-amalan ke Abah di pondok-pondok mana-mana. Ya, kamu menghafal Al-Quran sekarang? Iya, Kiai. Ya, baca Quran itu. Al-Quran itu dibaca di kapan saja, di mana saja, Al-Quran itu pantas dibaca itu. Ya. Dan juga Al-Quran itu dibaca dapat pahala gitu. Dan juga memperlancar bacaannya. Kalau menghafal memperlancar hafalannya gitu. Itu tipnya di abah saya tetap begitu. Dibaca dan dibaca sesuai dengan kembali pertama Rasulullah diajar dengan Iqra, bacalah. Yang terakhir oke. Iya. Menanggapi dari di dunia internet sekarang juga banyak sekali yang mempromosikan bagaimana kemudian pondok-pondok tahfidz yang memang baru berdiri. Banyak bermunculan. Iya, bermunculan. Dan beberapa pendakwah juga menyampaikan masyarakat juga harus hati-hati terhadap pondok pesantren yang kemudian dianggap belum jelas sanad keguruannya. Nah, mungkin ada pemangki dari Kiai seperti apa menanggapi menjamurnya lembaga-lembaga tahfidz yang sampai saat ini juga mungkin masyarakat juga belum tahu bagaimana sanadnya seperti itu. Iya. Bukan hanya sanad. Yang dikhawatirkan itu juga adalah pahamnya. Pahamnya. Jangan-jangan itu karena di Indonesia pahamnya sudah mulai dulu adalah paham Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Jangan-jangan orang yang datang karena sekarang itu buka tahfidz Quran itu ini memang laku laris istilahnya, laku laris. Lagi ngetren bahasa lagi, iya. Karena ini Anda mau masuk perguruan tinggi ini, itu karena hafalan Quran sekian juz, sudah itu dapat beasiswa, sudah begini, dapat fasilitas lah, istilah fasilitas. Itu akhirnya bermunculan. Kalau hanya menghafal Al-Quran silahkan, tapi itu paham-pahamnya kadang yang dibawa. Jangan-jangan itu membawa paham yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Jadi bisa dikatakan dengan tumbuhnya, benjamunya pondok-pondok Al-Quran itu, khawatir pahamnya lah itu istilahnya itu. Kedoknya tahfidz ya. Kedoknya tahfidz, iya. Yang diajarkan ya, malah juga diajarkan, iya. Tidak sesuai dengan mungkin yang berkembang di Indonesia. Kenapa? Kalau jelas sanadnya, karena di Indonesia itu yang membawa sanad adalah rata-rata menurut itu pahamnya saya, sepengetahuan saya, yang ada silsilah sanad yang saya diberikan dari orang-orang Al-Quran. Ini orang-orang Al-Quran yang diberikan kepada saya, itu adalah membawa paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang dikhawatirkan. Maka selalu sering ada pesan-pesan dari kiai-kiai itu harus yang jelas sanadnya. Karena insya Allah kiai Al-Quran yang mulai dulu sampai sekarang itu yang mempunyai sanad insya Allah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ya itu. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu yang sudah
luar biasa ini pengalaman kami juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk juga masyarakat Madura ataupun juga secara nasional memahami menjamurnya pondok-pondok tahfidz di Indonesia. Demikian Pak Kiai, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Itu saja dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.